Wajah yang pertama. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Khalaf wajah yang kedua. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aulia Rahma yang telah membacanya. Bacaan selanjutnya insya Allah akan saya baca sendiri. Bacaan Warsh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ayunda. Ya, Bu. Bacaan taklil jangan terlalu cenderung ke imalah ya. Wan nahiri, itu ya, Bu. nahiri ya. Nah, kalau imalah tadi yang seperti tadi itu lebih cenderung ke imalah. Wan nahiri itu imalah ya. Jadi yang taklil nahiri itu kan waras kan? Kita baca. Nahiri ya. Nahir. Diulang ya, Bu ya. Ya. Nahiri. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Bacaan Abu Amr. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Bacaan Qalun wajah kedua. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Bacaan Qalun wajah ketiga. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم
فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ya, Kemudian bacaan selanjutnya yaitu surat Ali Imran ayat 170, insya Allah akan dibacakan oleh rekan kami, Anissa Rahman. Kepada Anissa Rahman kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan Qalun wajah pertama. Farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshirun. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Bacaan Qalun wajah kedua. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Qalun wajah ketiga. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Kemudian Qalun wajah keempat. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Kemudian selanjutnya yaitu Al-Kisai. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Kemudian selanjutnya itu Warash wajah pertama. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa Rahman yang telah membaca. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kami, Denisa Sapa. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Warash wajah kedua.
فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Siapa? Waras wajah ketiga. Farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun alaihim wala hum yahzanun. Waras wajah keempat. Farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun alaihim alla khawfun min khalfihim alla ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Kholaf. Farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun alaihim wala hum yahzanun. Bacaan siapa, Denisa? Kenapa, Bu? Bacaan siapa barusan? Kholaf. Kholaf, Bu. Ya. Kholaf wajah kedua. Farihina bima wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun alaihim wala hum yahzanun. Kholat. Farihina bima atahumullahu fadlihi wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun alaihim wa hum yahzanun. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Denisa yang telah membaca. Mungkin cukup sekian dari bacaan presentasi kami. Selebihnya kami kembalikan kepada Ibu. Baik. Tetap diperhatikan ya bacaan-bacaannya. Seperti taklil itu ya. Sir, nahiri. Terus sirra, wa alaniyatan falahum. Ya. Ini untuk waris ya. Karena waris terlalu banyak ya, banyak sekali istilahnya. Misalnya الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار bukan, kalau nahiri itu malah والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Memang rata-rata di taklil itu, dalam pengucapan taklil ya agak sedikit suka ada yang pas, itu ada yang kurang pas, wajar ya, karena ya sebetulnya taklil itu juga imalah. Taklil imalah. Baik. Ini kita sudah sampai apa? Bab apa, Neng? Ro, Bu. Bab ro ya. Coba sekarang Ibu buka share. Ibu mau share bab berikutnya. Udah hafal ya? Kaidah ro fathah dan ro dhammah yang dibaca tarkik oleh waris. Syaratnya apa? Ada yang menyebutkan lagi. Syaratnya ro fathah dan ro dhammah dibaca tarkik atau tipis oleh waris dengan syarat 3. Sebelum ro berupa Huruf yang dikasih. Huruf yang dikasroh. Yang kedua berupa Ya, sukun. Ketiga berupa Huruf mati yang bukan huruf istilah. selain dan sebelumnya berupa huruf yang berbaris kasroh. Itu detailnya gampang. Karena itu juga banyak kita jumpai dalam Al-Quran. Hanya saja ada beberapa pengecualian yang tidak dibaca tarkik oleh waris sekalipun memenuhi 3 kriteria tadi, yaitu lafal Israil, Imran, Ibrahim, dan Iram. Karena termasuk isim ajam ya. Ada juga yang ro yang disebut berulang, di mana ro keduanya berbaris fathah. Bidororo, piroro. Kalau bisyarorin, ya karena ro keduanya berbaris kasroh, maka ro-nya dibaca tarkik. Di ajli kasri ro itannya, karena mengimbangi kasrohnya ro yang kedua. Lebih ringan, ya tujuannya sebetulnya apa? Meringankan bacaan. Tujuannya tarkik itu sebetulnya tujuannya meringankan, ya meringankan. Baik, berikutnya ini kita dari dulu sebetulnya sudah bahas mengenai masalah bab ro. Bab ro itu kita sudah memahami, tapi ini ro-nya udah belum selesai ya. Bab ro kita, Masya Allah. Ini ro itu di mana-mana itu banyak dibahas. Ini yang bagian kedua, hukum ro, ya, bab hukum ro bagian yang kedua. Di mana yang bagian kedua ini bacaan ro yang disepakati bacaannya oleh imam qiraat itu. Supaya kita ini nggak keliru ya dalam mengucapkan ro. Yang kadang-kadang masih ada yang ro mestinya dibaca tarkik, ternyata dibaca tafkhim. Ini mengulang sebetulnya ini. Dulu dalam mungkin Anda belajar tajwid sudah, tapi kita sekedar mengingatkan saja. Karena bab ini juga
menjadi perhatian Imam Syatibi dan sehingga dimasukkan dalam kaidahnya, penjelasan dalam kaidahnya. Ro yang semuanya Imam Qiraat 7 itu sepakat dalam bacaan. Yang ini tarkik. Kapan? Ya. Kapan dibaca tarkik? Ketika roknya sukun sebelumnya berupa huruf berbaris kasroh. Fir'auna wasbir miryah syirrimah. Ini sudah maklum ini. Sudah maklum. Yang kedua, rok dibaca tafkhim. Roknya maftuhah ya. Roknya berbaris fathah. Sekalipun ini sebelumnya harokatnya kasroh. Syirapa. Loh, ternyata kalau waras gimana? Waras kan mestinya kan roknya fathah karena sebelumnya berupa harokat kasroh, mestinya akan tarkik ya. Tapi di sini ya, di sini dibaca tafkhim oleh waras. Karena apa? Roknya itu terletak sebelum huruf isti'la ini. Oh, syirapa, bukan syirapo, bukan ya. Jadi waras tetap membaca tafkhim. Kalau sesuai dengan kriterianya kan, roknya fathah sebelumnya berubah harokat kasroh. Waras membaca tarkik, tapi khusus karena apa? Roknya ini posisinya terletak sebelum huruf isti'la. Nah, po. Sehingga bacanya tetap syirapa, bukan syirapo, bukan. Tetap syirapa. Nah, terus ini roknya dibaca tafkhim. Kapan dia? Kapan? Ketika roknya sukun. Nah, roknya sukun sebelum rok berupa harokat kasroh. Mestinya kalau sampai sini saya kir gitu ya. Tapi berhubung sesudah rok ini berupa huruf isti'la, maka semua imam qiraat 7 membaca dengan tafkhim. Qirqasin labil mirsadi. Nanti ada di surat At-Taubah juga wa irsada. Karena di depannya ra berupa huruf isti'la. Walau ja'al inna rabbaka labil mirsad. Anda kalau baca mirsad salah. Jadi harus mirsad. Lafi qirtasin wa irsada. Nah, wajib semuanya baca tafkhim. Kemudian dibaca tafkhim lagi. Kapan? Roknya fathah atau berbaris dhamma imru'un. Tapi posisinya rok ini sesudah kasroh arid munfasil. Apa maksudnya kasroh arid munfasil? Kasrohnya apa ini ya? Kasrohnya ini ya. Alif ini aridoh ini wa inim. Karena kalau diwasolkan dengan huruf sebelumnya wa inim nggak kelihatan lagi alifnya ini. Ini hamzah wasol itu. Itunya i-nya itu hamzah wasol. Karena kalau digabung dengan kalimat sebelumnya wa inim mura'atun. Nah, rohnya tetap dibaca tafkhim. Sekalipun ya kalau waras tadi kan roknya fathah sebelum rok berupa huruf mati yang bukan huruf isti'la selain kho, dan sebelumnya berupa huruf yang berbaris kasroh i. Nah kan tadi persyaratannya waras membaca tarkik, tapi di sini waras tetap membaca tafkhim. Contohnya imro'atun, imru'un. Nah, tetap tafkhim. Ini taunya ini harokatnya kasroh ini bukan asli ya. Ini enggak asli. Arid itu karena diberi harokat. Harokatnya itu bukan asli. Kenapa taunya tidak asli? Kalau Anda gabungkan dengan kalimat sebelumnya, itu dia enggak tampak lagi. Wa ini mura'atun
karena diibtidakkan dari sini jadi imro'ah. Nah, itu. Imru'un, inimru'un. Nah, nggak tampak harokatnya. Arid itu baru datang harokatnya. Aridun baru datang. Tidak asli, alias tidak asli. Nah, ini juga roknya sukun. Kalau tadi roknya fathah atau dhamma. Ini roknya sukun. Terletak sesudah kasroh arid muttasil. Kalau munfasil tadi, ini munfasil ini tidak langsung ya, dipisahkan oleh apa? Huruf mim dan huruf mim. Kalau ini muttasil, nyambung antara ro dengan kasrohnya i, ini muttasil, nyambung, tidak diselingi oleh huruf. Tidak diselingi oleh huruf lain. Aduh, kenapa ini ya? Kok muncul? Nah, contohnya irtabu, irji'i, irka'u. Kenapa ini muncul terus? Irka'u. Ya. Kalau diibtidakkan dari sini, irtabu, irji'i, irka'u. Ini juga baru, harokatnya itu tidak asli. Kalau diwasolkan dengan kalimat sebelumnya, ya, kalimat sebelumnya, irtabu, irtabu, amnya mati, mimnya, kemudian ada huruf mati lagi, ya, ada huruf mati lagi, yaitu alifnya ini hamzah wasol, bukan hamzah kotok. Jadi irtabu, irji'i. Contohnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnatu rji'i. Nah, kalau diwasolkan kan alifnya nggak kelihatan. Tapi kalau kita ibtidakkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kalau wakaf di situ, kemudian kita melanjutkan dan ibtidak di kalimat itu irji'i. Nah, maka roknya ini jadi baca tafkhim. Sekalipun harokatnya sebelumnya harokat kasrah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya ayyuhalladzina amanu ruka'u wasjudu. Kalau kita ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khairat. Tafkhim. Sekarang kalau digabung dengan kalimat sebelumnya, ro sukun sesudah kasroh arid, munfasil. Sesudah roknya sukun, sesudah harokat kasroh. Kasrohnya ini ini arid ini ya. Ini kasrohnya ini sebetulnya dari kata ya. Nah, kalau huruf di depannya huruf mati, jadinya gimana? Menurut tata bahasa, ini amnya ini, mimnya ini harus dikasih harokat, dikasih baris supaya hidup. Maka jadilah amiru tabu. Amiru tabu. Ini sama. Kalau diibtidakkan dari sini irtabu. Kalau diwasolkan dengan berarti irtabu tetap juga dibaca tafkhim. Liman irtabo. Nah, irtabo juga liman irtabo. Liman aslinya begitu. Nah, harokatnya nun sukunnya ini dikasih kasroh. Dikasih huruf kasroh. Kasrohnya tidak asli. Liman irtabo. Nah, ini semuanya tafkhim ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kecuali di sini. Pertama, tartik, fir'aun, miryah. Karena kasrohnya asli. Wasfir, miryah, syirzimah. Kasrohnya asli. Sekalipun kalau ini asli, karena sesudah ro ini berupa huruf isti'la, maka jadi ro-nya dibaca isti'la. Ini juga
sekalipun kasrohnya ro, kasrohnya sebelum huruf ro ini kasroh, mestinya kan tipis. Berhubung sesudahnya ro ini huruf isti'la, maka dibaca tafkhim ro-nya. Itu ya. Sekarang yang ini, nomor 7. Ro kasroh yang terletak di awal kata atau di tengah kata. Kasrohnya asli, rizko, rijalun, gharimin, ro-nya di tengah. Nah, ini tarkik. Rizko, rijalun, gharimin. Ar-rijalu, ini yang kadang-kadang suka keliru. Suka baca ar-rijalu. Enggak betul. Di surat An-Nisa, ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bukan ar-rijalu, enggak boleh. Ar-rijalu. Kemudian ro kasroh, yang mana kasrohnya ini adalah arid. Asalnya andir. Nah, wa andir. Karena disambung dengan huruf anas, di mana bertemu dengan huruf mati, maka roknya dikasih kasroh. Wa andirin nasa. Andirin nasa. Tarkik. Dah, jelas ya? Ini mengulang-ulang. Kemudian yang berikutnya kelompok kesepakatan Imam Qiraat 7 tentang hukum ro ketika waqaf. Hukum ro ketika waqaf. Ro sukun. Ya, ini ro-nya sukun. Ro-nya sukun di mana sebelumnya berupa huruf yang berbaris fathah, au dhammin atau dhamma, atau berupa wawu, atau berupa alif, atau berupa huruf mati dan sebelumnya berupa harokat fathah. Contohnya, sebelumnya berupa harokat fathah. Muzdajaw. Tafim. Sebelumnya ro berupa huruf berbaris dhammah. Sebelumnya berupa huruf mati dan sebelum huruf mati berupa harokat fathah. Wal fajr. Ya, fajr. Hatta mawla'il fajr. Anda sering baca ya. Walayalin ashr. Itu harus tafkhim itu. Bukan wal fajr. Bukan. Salah kalau Anda baca wal fajr. Walayalin ashr. Tipis salah. Jadi harus wal fajr. Walayalin ashr. Wasyaf'i wal-watr. Kemudian contoh lain lagi. Ini kadang-kadang suka kurang diperhatikan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Bukan qadr. Qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Begitu, tafkhim. Ya. Atau sebelum ro berupa alif. Al-anhar. Atau berupa wawu. An-naqur. Tafkhim. Kemudian ro sukun. Ro sukun sebelumnya berupa harokat kasroh. Ghairi fasilin. Yang langsung, tidak ada pemisah. Contohnya muqtadir. Nah, antara ro dengan harokat kasroh langsung. Mustamir, tipis.
atau berupa ya sukun, qadir, masir, atau la dhair berupa huruf mati, huruf sukun, yang mana bukan huruf matinya itu bukan berupa huruf isti'la, dan sebelumnya berupa harokat kasroh. As-sihr, sihr, ya, sihr. Asy-syi'r, tipis. Ma 'allamnahu asy-syi'r. Ya, as-sihr, tipis. Ini ya. Kemudian ra yang sebelumnya berupa alif mumalah. Maksudnya alif mumalah itu apa? Alif yang dibaca imalah. Tentu alif yang dibaca imalah ini menurut kaidah bacaan Imam Qiraat 7 yang membaca imalah. Kita tahu, Anda siapa yang masih ingat? Al-Abrar ini siapa yang baca imalah? Yang baca imalah siapa? Yang membaca taklil siapa? Siapa? Masih ingat enggak? Inna kitabal abrari. Ayo siapa? Sebutin. Yang baca imalah siapa? Abu Amr Nuril Kisai. Iya, kalau Al-Abrari, Abu Amr dan Al-Kisai, ya, ingat ya. Kalau An-Nahari, Abu Amr dan Nuril Kisai. Ini kan roknya alif bainar ra'aini, ya. Alif di antara dua rok, di mana rok yang kedua berada di akhir kata dan berbaris nasroh. Oke, nanti Anda hafalin lagi itu. Yang baca imalah, kalau Al-Abrari, kalau Ad-Dari, ya. Kalau Ad-Dari, ini beda. Abu Amr dan Nuril Kisai yang baca imalah. Waras taklil. Kalau yang ini, Abu Amr dan Al-Kisai membaca imalah. Yang baca taklil, Waras dan Hamzah. Ingat ya? Ingat ya, Al-Abrari ini alif di antara dua rok, di mana rok yang kedua berada di akhir kata dan berbaris nasroh. Kalau ini al-alif qabla rok mutatarrifah maksurah. Oke, ya. Bagi imam yang membaca imalah maupun taklil, ini bukan abro, nah, bukan abreo, enggak. Jadi kalau bagi imam yang membaca dengan imalah maupun taklil itu roknya harus dibaca tarkik. Inna kitabal abrari, inna kitabal abrari. Soalnya enggak, bukan cocok dan bukan pas, tidak pas kalau di situ ada imalah kemudian tafkhim. Ini sesuatu yang bertolak belakang. Kalau dibaca imalah otomatis harus tarkik, karena lebih cenderung imalah itu tarkik, imalah taklil itu tarkik. Waras gimana? Inna kitabal abrari, kitabal abrari lafi 'illiyyin. Apa? Ulaika lahum 'uqbad dar. Bagi Abu Amr, ulaika lahum 'uqbad dar. Harus tarkik. Tapi bagi imam yang tidak membaca tarkik, tidak membaca imalah, berarti memberlakukan tafkhim. Inna kitabal abrar. Seperti itu kalau yang tidak membaca imalah. Nah, sekarang yang ini. Ro yang didahului huruf isti'la, yang mana huruf isti'lanya mati. Fitor. Nah, ro-nya sukun, ya. Milsor. Sebelum ro berupa huruf yang huruf isti'la, huruf matinya huruf isti'la. Dan sebelumnya berupa harokat kasroh. Ya. Jadi bacanya qintor, tafkhim, milsor. Dan boleh
Qitr, Qitr, Misr. Ya, ini boleh dua wajah. Semua imam qiraat 7. Kemudian ra kasrah pada lafal tertentu. Pada lafal tertentu. Ini yasr. Dua wajah bacaannya. Boleh tafkhim, boleh tarkik. Wal-laili idza yasr. Dan boleh wal-laili idza yasr. Kenapa kok boleh dua? Kalau wal fajr harus tafkhim. Kenapa ini kok yasr? Boleh yasr. Boleh yasr. Nudur juga begitu, boleh tafkhim dan boleh tarkik. Fin nudur dan fin nudur, nudur, fin nudur, tafkhim, tarkik juga. Fin nudur. Ini kenapa dibaca tafkhim? Karena memang sebelum ro ini ya berupa huruf yang berbaris dhamma atau fathah yang diselingi ya munfasil maupun yang muttasil. Karena apa? Karena lidilalah ala ya'in mahdhufah. Karena menunjukkan bahwasanya di sini ini sesungguhnya ada ya. Tapi ya-nya tidak tertulis dalam rosam. Yasri, ya, yasri. Itu namanya apa? Itu ya zaidah, ya. Anda belum sampai di situ. Ya zaidah itu apa? Ya tambahan. Dalam mushaf, dalam tulisan tidak disebut, tidak ditulis, tetapi dalam bacaan ada sebahagian imam yang membaca dengan ya. Kalau diwasolkan dengan kalimat sesudahnya, misalnya yasrihal fida, ada wallaili idza yasrihal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Ya, yasrihal ada ya. Itu ada ya. Ada di buku itu ya, di buku hijau itu ada keterangan tentang ya zaidah. Silahkan lihat nanti. Lihat ya zaidah itu adanya di mana saja sih dalam Al-Qur'an. Silahkan lihat di sana. Makanya di sini boleh dibaca tafkhim dan boleh dibaca tarkik. Dibaca tafkhim karena memang ketentuannya. Dibaca tarkik karena di sini ada ya zaidah, ya. Ya-nya tidak tertulis, dibuang. Nah itu ya. Sudah jelas belum? Fahimtum? Allah Bu. Jelas. Ada pertanyaan enggak? Kalau ada pertanyaan, kami persilahkan untuk bertanya. Kita kasih waktu. Ibu kasih waktu. Ya, Saya coba. Saya izin bertanya, Bu. Ya. Yang tadi yang apa namanya, di mana sebelumnya berupa alif yang dibaca imala itu berarti selain Abu Amr, Al-Kisai, sama siapa lagi tuh, Bu? Yang Uqbadar. Abu Amr, Al-Kisai, Warosh, ya. Hamzah, kalau ini Hamzah nih ya. Kalau Al-Abrar itu Hamzah baca taklil. Kalau selain yang membaca imalah, imam yang membaca imalah maupun membaca taklil itu semuanya membaca tafkhim. Ya. Paham ya? Berarti ikut kaidah yang sebelumnya. Yang di nomor 1 itu kan ada ya. Tafkhim ya. Iya, Farah. Oke, jelas ya. Iya, sudah, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ada lagi? Kayaknya udah jelas deh kayaknya. Ini mengulang-ulang lagi. Cuman ya huruf-huruf ro ini menjadi fokus baik di dalam tajwid maupun di dalam qiraat itu. Jadi fokus gitu loh, fokus pembahasan. Karena apa? Banyak permasalahan baik dalam praktek membaca dan aturan-aturan ya. Aturan-aturan. Ya contohnya ini tadi. Aturan-aturan mestinya bagaimana, ternyata
karena kasrohnya kasroh aridoh, maka harus diperhatikan. Kalau harokat kasrohnya asli, berarti roknya itu ketika disukun sebelumnya harokat kasroh asli, baca tarkik, itu sudah mafhum. Tapi berhubung kasrohnya aridoh, maka harus tafkhim, yurtabu. Atau sesudahnya ro berupa huruf isti'la, padahal misalnya miryah itu ya, miryah. Tapi berhubung sesudahnya ada huruf isti'la, maka harus dibaca tafkhim. Mirsada, sama-sama mirnya, miryah. Miryah tipis, tapi kalau mirsad tebal ya, tafkhim. Oke? Paham ya? Paham? Ibu, saya izin bertanya. Baik, silakan. Yang bacaan Warsh, Bu, yang membaca tarkik pada roh sebelumnya berharokat kasroh. Contohnya itu kan ada yubsiruna. Jadi rohnya itu dibaca tarkik, bacanya gimana, Bu? Yubsirun, ru. Kalau tafkhim kan yubsirun, run, yusiruna, yubsiruna, tafkhim. Nah, kalau tarkiknya yubsirun, yusiruna. Beda nggak? Wallahu ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Beda nggak dengan wallahu ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Beda nggak antara tarkik dengan tafkhim? Tidak. Beda-beda tipis ya. Beda tipis ya. Beda tipis. Ya. Ada lagi? Ini tadi mengerjakan ayat ini. Ya Allah Rabbi. Coba wa innalakum fil an'ami la'ibrah ini sudah dikerjakan belum? Belum dibaca? Belum Yang kayaknya. ayat belum ya. Coba sekarang ini masih ada waktu banyak. Coba jelaskan ikhtilaf pada lafal ini. Coba sebutkan ikhtilafnya lafal apa saja. Lakum. Innalakum. Oke. Kemudian Al-an'am. yang ta'rif ya. Kemudian La'ibrah. Ibrah ini apa? Masalahnya ini apa? Apa? Usul qiraatnya apa? Ibrah. Siapa tahu? Yang Al-Kisai ya, Bu. Hak ta'nis. Al-Kisai apa? Hak ta'nis. Oke. Ada lagi di sini aja. Apa? Selain itu apa? Nuski. Enggak, ini selain hak ta'nis karena waqaf,
apa lagi di sini? Ada masalah apa? Ro. Ro. Nah, ini ada dua ini. La'ibrah ini ada ro. Kok maftuhah sebelumnya berubah huruf mati dan sebelum huruf mati berubah harokat kasroh. Jadi di sini ada dua. Ro dan juga hak ta'nis ketika wakroh. Kemudian rizkikum, oke, sama dengan ini. Ada lagi? Farsiu. Oke, farsiwa. Terus? Sa'iqon. Oke. Nah, ayo siapa yang ingin membaca? Ini mau praktikum secara langsung. Praktek secara langsung. Siapa yang ingin membaca nanti Bu Pandu? Ada yang membaca, nanti yang lain ada yang mengoreksi, ada yang mencatat. Silakan siapa yang mau membaca ini? Kalau membaca dapat nilai tentu saja. Silakan. Kalau diminta untuk membaca. Walaupun toh salah ya, jangan takut salah. Saya Bu mau coba. Ayo silakan. Siapa ini? Dinda ya? Iya Bu. Ya, silakan Dinda. Kolon dulu. Ya. Kolon wajah pertama. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi buhunihi min baini farthin wa damin labana min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Kalau baca seperti ini sama wa ma'ahu siapa? Waras mungkin enggak? Waras enggak, Bu. Nah, Ibnu Katsir. Enggak, Ibu. Nah, terus Abu Amr. Masuk enggak? Masuk, Bu. Masuk. Oke. Ibnu Amir masuk enggak? Masuk juga, Bu. Masuk. Masuk. Kemudian Asim. Masuk, Bu. Masuk. Al-Kisai ini ada tuh. Al-Kisai masuk enggak? Tidak, Bu. Enggak, oke. Jadi wa ma'ahu Abu Amr, Ibnu Amir, Asim. Nah, oke. Kalau enggak juga. Nah, setelah itu bacaan siapa? Mau membaca siapa ini? Siapa dulu? Yang mungkin di sini masih sama. Di Al-An'am juga sama, La'ibrah masih sama. Di sini sama juga. Di sini juga sama. Bedanya mungkin di sini ada nggak yang bedanya di sini? Waras ya, Bu. Kalau waras gimana? Kalau waras ini sama nggak? Beda, Bu. Beda. Beda. Siapa Kholat, kira-kira? Kholat. Kholat yang wajah pertama. Ini karena dalam ta'rif ya. Coba sekarang kholat. Yang di sini tahqiq. Yang Al-An'am tahqiq. Silakan.
Yang di mana Jadi, Bu tahqiq? ya ini Al-An'am masih tahqiq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labana. Kalau farfin ini sebentar Dinda farfin kurang tafkhim ya. Ini mestinya tafkhim kan, bukan far. Farfin min baini farfin wazan. Kalau idgham bi gunah juga harus tambahin tempo dengunnya. Ya. Nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labana min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Ya, bagus. Sekarang siapa? Urutan yang ketiga siapa? Ada yang tahu? Mungkin di sininya sama. Mim jamaknya masih sukun. Itu bedanya di sini kali. Siapa? Bedanya di sini. Ayo, siapa? Al-Kisai. Al-Kisai. Siapa yang mau baca lagi? Silahkan. Gantian. Siapa? Saya mau coba, Bu. Ayo, Azki ya. Ayo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min bayni farsin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Ya, seperti itu ya, Al-Kisai. Kemudian siapa yang di sini? Mulai ke sini. Siapa? Perbedaannya di situ. Waras, Ibu. Waras, oke. Siapa yang bilang tadi siapa? Saya, Bu. Siapa? Devi. Devi, Bu. Ayo coba Devi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. La'ibrah. Ya, Bu. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farsin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Ya. Setelah waras siapa? Di Al-An'am lagi siapa? Kholaf, Bu. Yo, Kholaf. Siapa lagi nih tadi? Silakan. Siapa tadi yang nyebut? Yang nyebut siapa tadi? Kholaf. Itu siapa?
Saya, Bu. Ya udah, Fis. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Nusqi. Halo. Kenapa lihat ibrah lagi? Oh iya, Bu. La'ibrah ya, Bu. Iya kan, yang imalah hanya al-kisai saja. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Nusqikum mimma fi butunihi min baini farsin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Ya. Ini masih sini, ini masih sakat. Siapa? Kholat, ya. Jadi siapa yang jawab tadi? Anjani, Bu. Anjani, silakan Anjani. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Ya, bagus. Kemudian menginjak mendekati awal ayat. Siapa di sini? Kolun, Ibu. Kolun. Ayo, silakan. Yang bunyi siapa tadi? Saya, Bu, Farah. Farah, ayo. Farah, Nurfadila. Wa inna lakumu fil Jangan panjang, nanya jangan panjang. Wa inna lakumu fil an'ami la'ibrah. Ini bacaan siapa? Bacaan siapa? Kolun wajah kedua. Kolun jangan disaktahkan ya. Oh, iya, Bu. Fathah ya, Bu. Tahqiq, Bu, berarti. Iyalah, nggak ada kolun baca saktah. Wa inna lakumu fil an'ami la'ibrah. Nusqikum mimma Apa ini? Silah ya, Bu? Iya. Nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damil labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Ibtida'nya jangan dari farthin ya. Dari sini aja. Min baini farthin. Jadi saya akan sekalian praktekin tadi ya, Pak. Sebelum ra sukun berupa harokat fathah itu kan ra-nya tafkhim. Min baini farthin wa zamil labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Ya kan itu? Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Ibrah itu apa? Pelajaran ya. Kepada binatang ternak itu ada pelajaran buat kalian, ya, buat kita. Binatang ternak aja ya. Ada pelajaran. Anda bisa mengambil minuman dari binatang ternak yang sumbernya dari perutnya. Ini berupa apa? Yang bisa kita minum itu apa? Yang bisa kita minum? Binatang ternak. Apa yang diambil? Susu. Susu itu adanya prosesnya itu amin baini farthin wa damin.
dari kotorannya dan dari darahnya itu keluar susu yang murni. Coba bisa bayangin, masa dari kotoran makanan ya, makanan yang dikonsumsi oleh susu tadi, oleh binatang sapi ya, sapi apa, dari situ dan dari darah bisa diolah dalam perut mereka binatang ternak minuman yang segar, labanan khalisun, susu murni sa'iran yang membuat kesegaran dan kesehatan lisyaribin bagi siapa saja yang meminumnya. Ini cuma dari binatang ternak ini, belum lagi dari binatang-binatang yang lain. Anda bisa binatang ternak, bisa kambing, bisa unta, bisa sapi, bisa kita ambil manfaatnya dari situ. Ini silahkan kalau bagi orang-orang yang meneliti, dilakukan penelitian. Nah bahkan apa? Kalau binatangnya ini masih baru saja melahirkan si bayi, namanya susunya itu susu kolostrum ya. Kolostrum ini sangat tinggi gizinya sangat tinggi sekali. Begitu juga ibu-ibu juga ya. Anda semuanya calon ibu. Begitu melahirkan, nah susu yang baru keluar, walaupun torak encer itu, nggak apa-apa deh ibu sampai ini encer, jangan dibuang. Itu justru menjadi antibodi buat bayi. Anda calon-calon semuanya, antibodi buat bayi yang baru saja keluar pertama itu ya, keluar pertama itu kasih ke bayi supaya antibodinya itu kuat. Dalam bahasa fikih itu al-liba ya, al-liba. Al-liba itu ternyata artinya kolostrum, susu yang baru yang keluar dari dari susu ya, dari susu yang baru saja melahirkan. Tinggi sekali gizinya. Harganya pun mahal itu kalau susu kolostrum. Nah ini ya, ini memang kita sebetulnya kalau belajar qiraat itu juga belajar membaca, merangkum, kemudian menafsirkan, berusaha menafsirkan, dan juga tidaknya ya tajwidnya, qiraatnya, tajwidnya, bahasanya, itu ya, bahasanya, mungkin balaghinya, sisi balaghinya, dan juga tafsirnya, pengetahuan. Itu namanya ilmu kita itu terintegrasi gitu loh, terintegrasi. Anda tidak hanya sekedar tahu bacaannya, tapi tahu isi kandungannya. Sama juga ayat-ayat yang tadi Anda pelajari, ya, yang dipelajari tadi, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan. Ya kan tadi baca ini ya. Baca ini tadi. Orang yang menginfakkan harta bendanya pada waktu malam maupun siang, baik secara rahasia maupun terang-terangan, dua-duanya tetap mendapatkan imbalan pahala di sisi Allah. Ya. Pahala yang Allah berikan kepada mereka, orang-orang yang menginfakkan hartanya, itu adalah la khaufun alaihim. Mereka tidak ada rasa khawatir. Ada kekhawatiran dalam dirinya. Nah, apakah itu kekhawatiran dalam hidupnya? Itu dari sisi tasawufnya ini tinggi sekali la khaufun. Nggak ada takut, rasa takut. Buat apa kita nggak takut? Nggak takut miskin kalau harta kita diinfakkan kepada orang yang sangat membutuhkan, kita nggak takut miskin. Beda dengan apa kalau dibujukin setan akhirnya nggak jadi. Syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Kalau setan yang ngocok-ngocokin, jangan kalau kamu infak
kamu jadi fakir, uang orang harta kamu berkurang kok. Ya, kalau setan ya muncul-munculin seperti itu. Tapi ini menegaskan lagi, kamu nggak ada rasa kekhawatiran. Karena apa? Dengan ikhlas memberikannya. Ketika hamba-hamba Allah ikhlas menginfakkan sebagian hartanya, maka muncul dalam jiwanya itu rasa ketenangan hidup. Wala hum yahzanun, tidak pula bersedih, karena yang harta itu adalah datangnya dari Allah, pemberian Allah, karunia dari Allah, dan Allah memerintahkan kepada hambanya untuk menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah, maka Allah juga yang akan menggantinya. Itu ya, Allah yang akan menggantinya. Allah akan memberikan gantinya lagi. Dalam ayat-ayat lain itu kan banyak sekali. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana yudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Bahkan ada ayat walladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Nah itu ya, ini. Silahkan ini tadi ini nanti juga dipelajari ini. Dari sisi ada yang tahu nih, siapa yang bisa memahami ayat ini, menjelaskan tentang isinya apa? Farihina bima atahumullah. Ada enggak? Maksudnya apa ini? Farihina. Siapa yang bisa menjelaskan? Silahkan. Farihina bima atahumullah min fadlih. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Siapa yang ingin menjelaskan? Biar tuntas kita itu belajar juga qiraat, ada selingannya. Apa maksudnya ini? Apa, Neng? Ada yang tahu, Neng? Nggak ada yang angkat bicara. Farah, coba jelasin Farah. Belum bisa, Bu. Siapa? Anjani ya? Mau jelasin Anjani? Belum bisa, Bu. Belum bisa. Pengen bisa enggak? Ayat sebelumnya apa? Ayat sebelumnya? Ayat sebelumnya itu wala yahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Kalau ayat itu bicara masalah apa? Orang yang gugur, Bu. Nah, orang yang gugur dalam Gugur di jalan mati Allah. syahid. Gugur dalam itu. jalan. Jangan dikira mereka itu mati gitu kan ya. Wala yahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un. Mereka hidup. Ada yang mengatakan hidupnya itu maksudnya apa? Hidup itu namanya hidup. Ya. Namanya dikenang. Sehingga namanya hidup terus, disebut-sebut. Ada juga yang bicara, mereka itu, ya roh itu nggak akan mati kan ya. Roh itu kan hidup kan. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka mendapatkan karunia dari Allah. Terus ayat ini lanjutannya apa? Farihina. Apa coba? Kira-kira. Farihina. Berbahagialah ya, Bu. Coba gimana? Berbahagialah dengan apa yang Allah berikan kepadamu, karena itu kebaikan. Iya. Terus? Wa yastabshiruna. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihi min khalfihi. Apa? Maksudnya apa? Nah, ini dalam bahasa Arab itu ada farihin, ada yastabshirun. Artinya sama enggak?
sama ya Bu, memberi kabar gembira. Iya, farihina. Mereka para syuhada itu merasa gembira dengan karunia yang Allah berikan, atas karunia yang Allah berikan kepada mereka, ya kan? Dapat rezeki. Orang mati syahid ini kan sudah dijamin oleh Allah surga, gitu ya. Dijamin surga. Wa yastabshiruna, istabsyara, yastabshiruna. Nah, ini istabsyara basyara. Yastabshirun, berharap. Ya. Mereka para syuhada itu berharap sekali karena sudah merasakan nikmat di alam kuburnya. Dia berharap agar supaya ada orang-orang yang sesudahnya itu nanti, ya, yang masih hidup, artinya yang masih hidup berikutnya, generasi berikutnya itu sama seperti mereka. Itu harapannya orang-orang yang mati syahid itu, coba ya orang-orang ini nanti ada yang akan mendapatkan kenikmatan seperti apa yang kita terima pada saat ini. Itu harapannya seperti itu. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim, yang sesudahnya alla khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka itu memberikan isbat ya. Wahai orang-orang ya, gitu kira-kira. Allah khaufun alaihim, jangan merasa takut. Jadi kalau Anda berjuang itu jangan merasa takut. Kita tidak hanya berperang ya, berjuang itu menuntut ilmu itu juga berjuang. Belajar berjuang. Terus berjuang ya karena apa? Karena nggak harus berperang. Semua apa kalau kita beristihad itu membela kebenaran, mencari kebenaran. Tujuan kita menuntut ilmu agar supaya kita mendapatkan ilmu yang banyak, ilmu yang kita dapatkan nanti kelak akan kita berikan kepada orang. Intisyarul ilmu. Itu maksudnya itu ya. Dan sampai kita ini merasa gentar menghadapi tantangan-tantangan yang kita hadapi. Sama kita menuntut ilmu, kita harus hadapi tantangan-tantangan. Ya tantangan kita kalau menuntut ilmu apa? Mungkin ada yang tantangannya malas, tantangannya berat, capek. Ya enggak? Begitu enggak? Merasa begitu enggak? Ada yang tantangannya, ya ada juga biaya, gitu. Seperti itu. Jangan sampai kita seperti itu. Baik, itu selingan ya, selingan. Untuk PR berikutnya, silahkan ini dikerjakan nanti. Ya, Al-Baqarah ayat 121, 121, kemudian 186, Ali Imran. 121 Ali Imran 186. Oke. Udah ya, cukup. Ada lagi pertanyaan enggak? Kalau enggak ada pertanyaan, kita akhiri. Oke, sudah cukup semuanya? Sudah, Ibu. Baik, terima kasih ya. Ini yang nggak masuk siapa ini? Bagi yang belum terdeteksi, yang belum saya coba. Ade ada nggak Ade? Ade Mailani. Hadiro Ibu. Ade Nur Rizka. Hadiro Ibu. Kemudian yang belum lagi Amalia Husna.
Tadi di Zoom ada, Bu. Anakotrun ada. Ada juga, Bu. Tadi ada. Tapi sekarang nggak ada. Keluar masuk Anakotrun. kayaknya Zoom, Bu. Ini kok ada anakotrun ada 2 kali sih? Yang pertama anak kotrun, Bu. Yang kedua kutrotun. Oh iya, putrotun. Ada dua-duanya. Ada, Bu. Andi Fadilatul Awaliyah. Kemudian Anissa Nabila. Hadiro Ibu. Anissa Nur Zain. Hadiro Ibu. Asfa. Ada Asfa. Hadiroh, Bu. Azuro. Hadir, Bu. Kamilia. Hadiroh, Ibu. Cantika ada enggak? Hadir Bu. Devira. Hadiro Ibu. Elva. Hadiro Ibu. Ya, udah baik. Satu aja ya, izin ya. Yang enggak hadir. Ya, Baik, Ibu. terima kasih semuanya. Kita tutup dengan baca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian, al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam banyak, Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Baik, amin ya. Ibu.